Pemirsa, BMKG meluncurkan pembaruan aplikasi Info BMKG guna memperkuat sistem peringatan dini cuaca. Pembaruan aplikasi Info BMKG ini dilakukan untuk turut mensukseskan agenda konferensi tingkat tinggi atau KTT ke-17 G20 yang akan diselenggarakan di Bali pada 15 dan 16 November 2022. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengumumkan pembaruan aplikasi Info BMKG untuk memperkuat sistem peringatan dini cuaca. Langkah pembaruan ini juga dilakukan untuk turut mensukseskan agenda konferensi tingkat tinggi atau KTT ke-17 G20 yang akan diselenggarakan di Bali pada 15 hingga 16 November 2022 mendatang. Pembaruan yang dilakukan ini juga sebagai respon BMKG terhadap situasi planet bumi kekinian yang sangat kompleks. Berbagai kejadian ekstrim semakin sering terjadi dengan durasi yang semakin bertambah dan tidak pasti. Tidak hanya terkait cuaca dan iklim, namun juga berbagai fenomena tektonik dan vulkanik. Aplikasi Info BMKG ini memiliki jangkauan hingga ke seluruh kecamatan di Indonesia dengan jangkauan perakiraan 7 hari mendatang, serta time-nya 3 jam. Ke depan, BMKG akan mengembangkan resolusi waktu yang jauh lebih rapat hingga 1 jam. Pemirsa, lalu bagaimana pembaruan aplikasi Info BMKG ini dapat memberikan informasi informasi kekinian dan bagaimana bentuk keterlibatan masyarakat dalam memberikan informasi terkait peringatan dini cuaca? Kita akan berdialog dengan Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati melalui sambungan Zoom. Selamat siang Ibu Dwi Korita, salam sehat Ibu. Selamat siang Mbak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Eva, Ibu Dwi Korita. Ibu, apa kelebihan dari aplikasi Info BMKG dari generasi sebelumnya? Ya, jadi kelebihan dari aplikasi ini dari generasi sebelumnya yaitu adanya beberapa perubahan, terutama pada desain fitur-fiturnya. Di sini kami buat lebih mudah untuk dipahami, lebih kekinian, dan insya Allah lebih menarik, lebih atraktif. Kemudian juga kami tambahkan fitur crowdsourcing, earthquake, dan crowdsourcing weather. Kami pakai 2 bahasa ya, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris karena ini untuk G20 juga. Jadi dengan crowdsourcing ini setelah mendapat informasi, pengguna bisa melaporkan kondisi cuacanya seperti apa. Setelah membaca perakiraan atau mendapatkan peringatan dini, bisa melaporkan kondisi cuacanya, ataupun kalau untuk gempa, kondisi shaking, getaran yang mereka rasakan, sehingga secara otomatis kami dapat memverifikasi prediksi yang sudah diberikan. Jadi untuk menyempurnakan akurasinya. Kemudian juga ada fitur impact based forecasting untuk informasi cuaca berbasis dampak hingga tingkat kecamatan. Artinya tidak hanya mengatakan potensi hujan lebat dan angin kencang, tetapi juga disampaikan potensi dampaknya, apakah akan perlu siaga banjir atau siaga kekeringan, misalnya seperti itu. Kemudian ada fitur voice comment. Jadi bagi yang pengguna yang tidak dapat memanfaatkan fitur yang lazim, bisa menggunakan komen. Jadi dengan suara itu bisa mendapatkan jawaban suara juga. Nah, ini bagi para pengguna agar semua pengguna bisa menggunakan tidak hanya yang bisa membaca saja begitu. Dan juga ditambahkan fitur citra satelit dan radar real time, sehingga pengguna bisa melihat bagaimanakah kondisi awan-awan dikatakan saat terjadi cuaca ekstrim itu seperti apa, sehingga bisa memberikan strategi yang lebih tepat bagi para pengguna untuk merespons. Demikian Mbak Eva Wondo. Baik, Ibu, aplikasi ini juga menjadi aplikasi terbaik ya dari World Meteorological Organization. Nanti kita akan bahas lagi Ibu Dwi Korita, tetapi usai jeda.
Pemirsa, Anda masih bersama kami dan masih terhubung Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati. Ibu tadi sudah sampaikan kelebihan aplikasi Info BMKG dari generasi sebelumnya. Nah, kalau kita bicara dengan keunggulan Info BMKG ini, apa keunggulannya Bu sehingga bisa berhasil menjadi aplikasi terbaik dari World Meteorological Organization? Iya, jadi memang benar akhir tahun 2020 yang lalu kami mendapat penghargaan aplikasi terbaik oleh Badan Meteorologi Dunia khususnya untuk kategori sektoral atau specialized user. Jadi misalnya kita bandingkan aplikasi kami ini dibandingkan dengan AccuWeather, Windy, mereka kan hanya khusus untuk cuaca. Tetapi untuk BMKG ini juga ada informasi kualitas udara, ada informasi gempa bumi, ada informasi untuk penerbangan, untuk maritim, untuk kepentingan sektor-sektor beberapa sektor kesehatan, sehingga hal itulah yang dipandang sangat komprehensif untuk kepentingan beberapa sektor pengguna, sehingga tidak hanya sekedar untuk tahu cuacanya bagaimana, cerah berawan, trennya apakah mau semakin panas suhunya, tidak hanya itu memang ada. Tapi dilengkapi dengan aplikasi atau fitur-fitur yang tadi untuk gempa bumi, untuk peringatan dini tsunami, iklim, dan kualitas udara, sehingga berbagai sektor dapat memanfaatkan. Iya, yang menarik juga Ibu, masyarakat bisa terlibat ya. Bagaimana cara masyarakat bisa terlibat dalam memberikan informasi meteorologi pada aplikasi ini dan tentunya juga bagaimana cara BMKG bisa memverifikasi informasi dari masyarakat? Iya, cara terlibat sangat mudah. Dikala masyarakat mendapatkan informasi, entah itu bisa perakiraan cuaca atau kualitas udara atau gempa bumi, di situ ada fitur yang bisa memberikan kesempatan masyarakat untuk melaporkan balik. Ada opsinya, misalnya guncangan, ada pilihan, terasa seperti apa? Apakah seperti ada truk lewat atau sampai mereka itu terguling gitu ya. Ini bisa disampaikan. Nah, lalu bagaimana memverifikasinya agar informasi tersebut cukup valid? Jadi kami melakukan quality control atas data yang telah dikirimkan melalui crowdsourcing tadi dengan menerapkan artificial intelligence sehingga data-data tersebut dapat terverifikasi. Demikian, Mbak. Ya, BMKG juga mendukung berbagai event besar termasuk KTT G20. Apa bentuk dukungan yang disiapkan BMKG dalam event G20 di Bali, Bu? Baik dalam SDM ataupun teknologi peralatan yang dimiliki oleh BMKG. Dari teknologi kami khusus menyiapkan tentunya satelit, radar ya untuk memberikan nowcasting, jadi perakiraan yang sifatnya sudah dekat ya, katakan 3 jam sebelumnya, dan juga kami pasang beberapa peralatan khusus tambahan yaitu automatic weather station di lokasi venue yang di situ bisa memberikan verifikasi kami dalam pemodelan. Jadi kami melakukan pemodelan khusus untuk lokasi di area G20 dengan INA Numerical Weather Prediction. Jadi ini karya anak bangsa. Jadi bukan pemodelan yang dari global ya, tapi khusus dengan resolusi yang jauh lebih tinggi, yaitu sekitar 1 kilometer persegi. Sehingga diharapkan dengan teknologi ini, kombinasi antara pemodelan, nowcasting dengan radar, satelit, dan peralatan yang terpasang, diharapkan informasinya akan lebih cepat, tepat, dan akurat. Nah, untuk itu maka nanti kami mohon seluruh yang terlibat dalam G20 memonitor bagaimana perkembangan cuaca agar bisa memutuskan apakah kegiatannya ini akan terus berjalan atau harus dimodifikasi atau ini akan aman-aman saja, insya Allah seperti itu. Nah, untuk SDM kami juga menyiapkan, sebetulnya SDM BMKG di Bali ini sudah cukup mumpuni, sangat mumpuni untuk pengelolaan teknologi tersebut. Namun karena ini event yang sangat besar, kami juga datangkan SDM khusus
dari pusat, dari Jakarta, atau khusus kami hadirkan biasanya forecaster itu tidak harus dokter ya, tapi ini karena yang mengawal event yang sangat penting, kami juga datangkan khusus para dokter untuk kalau terjadi sesuatu seketika yang harus ditangani secara emergency, bisa lebih cepat dalam menangani bersama staf yang sudah ada. Demikian. Iya. Kalau informasinya, Bu Dwi Korita, apa saja informasi yang tersedia yang bisa diakses oleh user atau pengguna dalam aplikasi ini saat G20 berlangsung nanti? Jadi informasi itu kami sediakan dalam bahasa Inggris juga selain bahasa Indonesia, terutama informasi cuaca. Cuaca hari ini sampai 6 hari ke depan. Jadi ini belum mulai G20, tapi kita sudah bisa memperkirakan pada tanggal 15 Mei nanti pukul sekian cuacanya seperti apa. Jadi 6 hari ke depan untuk setiap jam tren cuacanya seperti apa. Dan juga informasi peringatan dini yang nowcasting tadi dengan radar, katakan akan ada dinner pukul 7 malam, tetapi misalnya radar mendeteksi ada potensi cuaca ekstrim, itu bisa 3 jam sebelumnya kami informasikan agar ada skenario alternatif yang bisa segera diambil, diputuskan dengan mengetahui kondisi 3 jam sebelumnya. Kemudian juga informasi gempa bumi dan informasi tsunami, termasuk peringatan dininya, ada jalur evakuasi, ada peta-peta bahayanya, sehingga dan kami sudah melatih SDM-nya ya, jadi kami tidak SDM BMKG sendiri, tapi juga bersama dengan TNI, dengan Polri, sudah ada tactical flow game, kalau ada informasi dari BMKG, langkah-langkah apa yang harus dilakukan untuk evakuasi. Itu skenario terburuk, bukan berarti itu pasti terjadi, bukan, doanya tidak ya, tapi kondisi kedaruratan sudah kami siapkan berbasis pada informasi BMKG ini juga. Demikian, Mbak. Baik, Bu Dwi Korita, selain dengan adanya pembaruan di aplikasi ini, bagaimana langkah upaya yang juga dilakukan oleh BMKG untuk memantau, untuk memastikan juga gelaran G20 berlangsung dengan aman dan juga lancar? Ya, jadi sekali lagi kami memantau dengan dilengkapi satelit, kemudian juga radar, kemudian juga kami melakukan pemodelan numerical weather prediction dengan resolusi yang lebih tinggi khusus untuk G20, dan kami bekerja sama dengan BRIN. Nah, BRIN ini istimewa karena menyiapkan teknologi modifikasi cuaca. Jadi misalnya sudah terperakirakan, terprediksi nanti malam jam 7 akan hujan lebat. Nah, ini BRIN bisa memutuskan bagaimana caranya membuat awan-awan hujan yang diprediksi jam 7 malam turun di GWK misalnya, itu dipaksa jatuh di laut agar tidak tertiup angin menuju ke GWK. Nah, ini jadi kerjasama dengan BRIN dan TNI dalam hal TMC, sehingga insya Allah dengan teknologi memaksa awan hujan tadi untuk turun sebelumnya di laut sebelum masuk ke area G20, insya Allah monitoring itu bisa diikuti dengan langkah-langkah pencegahan hujan. Demikian, ini mohon doa juga. Ini teknologi kita berupaya, tapi Tuhanlah yang mengizinkan. Demikian. Baik, jadi prediksi cuaca ini menjadi penting ya Bu. Kalau cepat, tepat, maka antisipasinya juga akan tentunya tepat, dan kita doakan KTT G20 juga berlangsung dengan lancar. Terima kasih Kepala BMKG Dwi Korita Kanawati sudah bergabung bersama kami di Metro Siang. Salam sehat Ibu Dwi Korita.